Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ora katiko naroya nama tikaroa nama sortres. Vorila nama treko sentrea. Rolina kota korene mo sentra nama teko tetete. Hori kantor nama teki arala nama sentrea nama nama. Karena kerajaan surga, saudara, bukan hanya dengan makan dan minum, ada kuasa. Oleh sebab itu Tuhan katakan kerajaan surga bukan masalah makan dan minum saja. Engkau punya kebenaran, engkau harus punya damai sejahtera, engkau harus punya sukacita Roh Kudus. Kami ada di tempat ini Tuhan karena engkau sedang mempersiapkan seperti 5 anak darah yang bijaksana itu Tuhan. Mereka punya pelita, mereka juga punya nanya. Dan kami ini anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Mari Roh Kudus engkau ajar kami Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan kehendak. Setelah Saul ditolak oleh Tuhan, Tuhan mendapatkan Daud karena dia berkenan di hadapan Tuhan, karena dia melakukan kehendak Tuhan. Yohanes 4:34-36 katakan, maka anakmu adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Mari Bapa, waktu yang terbatas ini Tuhan, mari Engkau mengajar kami. Engkau berbicara secara pribadi, lepas pribadi dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang memang orang-orang yang tidak terpelajar, yang biasa, tapi punya kuasa yang tidak terbatas. Amen. Untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Salam saudaraku. Ya, terima kasih Pak Alex yang luar biasa. Baju kuning ya, ada 2 orang, 3 orang pakai baju kuning ya. Ya, saya puji Tuhan saudaraku. Ya, kalau seorang penginjil itu biasanya kalau khotbah tidak ada teks saudaraku, dia mengalir aja. Ya, kalau kami di Papua jujur itu kalau kami ke daerah-daerah itu kan gelap, tidak ada listrik. Ya, kami biasanya kalau melayani Tuhan di sana, ya tidak ada videotron, tidak ada. Jadi apa yang ada? Benar ya, kalau saya baca Alkitab itu, bahwa ketika kita baca Alkitab, firman Tuhan, kalau saudara baca dalam Yeremia 31 ayat 33, ketika kita baca firman itu hidup saudara. Ini sedikit dijelaskan oleh hambanya di dalam Ibrani 4:12 ya. Firman itu hidup dan kuat. Dia seperti pedang bermata 2, lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Dia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sumsum dan tulang. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, kalau tadi kita bahas tentang Yakobus ya. Ya, Yakobus ini memang ya seperti kita ini orang biasa ya, tidak terpelajar. Tapi saudaraku, dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Kuncinya dia cuma sungguh-sungguh kok. Apakah ketika kita ada di dalam lembah-lembah kekelaman kita masih sungguh-sungguh dengan Tuhan? Ada banyak ya, saya melihat orang-orang melayani Tuhan ketika mereka dalam zona nyaman, ya mereka waduh berapi-api. Tapi mereka kalau dibawa ke lembah kekelaman seperti Daud, ya, aku tidak takut bahaya. Walaupun aku ada dalam lembah-lembah kekelaman, di situ dikatakan gadamu dan tongkatku itu yang menyertai aku. Dan Daud, saudaraku, saya mau katakan kenapa dia begitu luar biasa, saudaraku. Karena dia tahu perkenanan Tuhan itu ada di dalam hidupnya. Ya, sebagai dasar firman Tuhan kita pada saat ini, saya mau katakan hari-hari ini kita perlu yang namanya keintiman dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau harus intim dengan Tuhan. Engkau harus dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, kalau kita intim dengan Tuhan, saya katakan menjelang kedatangan yang kedua kali, mari kita mempersiapkan hidup kita untuk terus memiliki keintiman bersamanya. Perkenanan Tuhan akan terjadi apabila kita melakukan beberapa hal. Ya, yang pertama mari kita buka Ibrani 12 ayat 14.
Ya, saya percaya hari-hari ini saudaraku, ketika saudara dekat sama Tuhan, ini yang Tuhan mau yang pertama. Kita harus berdamai dulu dengan semua orang. Kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau di dalam Matius 5 ayat 8 di situ dikatakan, berbahagialah orang yang haus, orang yang suci ya, suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Ya, Tuhan mau ya bukan pada saat nanti dia datang baru kita hidup sempurna. Oh no, tidak. Firman Tuhan katakan kita harus sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Itu Matius 5 ayat 48 katakan demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Kalau di dalam Wahyu 22 ayat 11 di situ dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, ya biarlah dia terus berbuat jahat. Barang yang siapa yang cemar, biar dia terus hidup dalam kecemaran. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus atau yang suci, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, proses ini kita harus alami dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Ya, kalau saudara baca di dalam 1 Petrus 4, di situ dikatakan ayat 1, Yesus itu sudah mengalami penderitaan badani. Kita pun harus mempersenjatai hidup kita dengan pikiran yang demikian. Coba kita baca. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi untuk apa saudara dan saya diproses oleh Tuhan? Ya bukan pada waktu saya berdiri di tempat ini baru saya mempersiapkan khotbah harus ngomong gini, enggak. Kita harus dilatih hari lepas hari. Kalau 1 Korintus 9 ayat 27 di sini katakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya ketika aku memberitakan firman, aku tidak ditolak. Latihan perlu kita lakukan. Coba kita baca 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mike Tyson itu saudaraku, kenapa dia bisa kalahkan lawan-lawannya? Dia latihan itu setiap hari 100 ronde. Dia tahu ronde keberapa dia akan jatuhkan lawannya. Masa kita kalah dengan Mike Tyson, saudara? Kita juga harus latihan, ya, baca Alkitab, duduk diam di bawah kaki Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Itu latihan kita hari lepas hari. Baca Alkitab, Alkitab ini penting kita baca dalam hidup kita. Matius 25 ayat 34, Markus 13 ayat 31, Lukas 21 ayat 33, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Kalau saudara punya firman, saudara pasti hidup. Amen. Saudara pasti bergairah dalam pelayanan saudara. Roh saudara akan berkobar-kobar melayani Tuhan. Amen. Saudara awet muda, nggak usah ke kosmetik sana salon, tidak usah baca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu semakin ganteng. Ya, awet muda, tidak awet tua, saudaraku. Kalau saudara baca tentang Kaleb, Yosua, ya, Yosua dan Kaleb itu saudaraku, dua suku ini yang masuk tanah perjanjian. 10 suku kemana tidak? Kalau saudara baca di dalam 14, Yosua 14:24, di situ dikatakan apa? Yosua punya jiwa yang lain. Ya, kalau kata lain dari jiwa yang lain, dia punya roh yang luar biasa. Amin. Amin. Saudara akan berkobar-kobar, saudaraku. Kalau di dalam 2 Korintus 4, 16, 17, 18, di sini dia bilang, aku tidak tawar hati. Meskipun manusia lahirku makin merosot, namun manusia batinnya aku diperbaharui dari hari ke hari, karena penderitaan ringan yang aku alami saat ini mengerjakan kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang aku alami saat ini.
Karena yang kelihatan, saudara, yang kelihatan ini sifatnya sementara. Amin. Roh yang ada dalam hidup saudara inilah yang kekal adanya. Amin. Mari saudara, kita perbesar manusia batinnya kita. Ketika manusia batinnya kau diperbesar dari hari ke lepas hari, saudara, manusia lahirnya kita akan merosot. Kita semakin hari semakin sempurna, sama seperti Bapa di surga sempurna. Keintiman, saudaraku, saya mau katakan kata kunci hari ini, kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan, tidak ada kata lain. Jangan cuma di doa puasa sebulan sekali saudara intim dekat. Begitu saudara keluar dari tempat ini, saudara hidup ya biasa-biasa aja, hari lepas hari. Saudara ingat yang namanya Petrus. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul 5 ayat 15, bayangan Petrus, dia lewat saja, saudara, orang-orang sakit bisa disembuhkan. Sapu tangan Paulus itu bisa menyembuhkan orang. Amin. Saya mau katakan saudara itu berdampak. Saudara itu punya Holy Spirit, saudara itu punya kuasa. Amin. Amin. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dia bilang apa? Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Saudara dan saya sudah dibayar dengan harga yang lunas. Amin. Amin. Kita tidak bisa main-main dengan hidup kita. Kalau saudara memang sudah tobat, dia tobat. Jangan kumat lagi. Amin. Hari ini saudara tobat, saudara pulang jadi tomat. Tomat bagus kalau kita masak kangkung, capcay, puyuh. Tapi saudara itu sifatnya sementara. Kita harus tobat. Kita terus hidup ini saudaraku ya. Sekalipun saudara mau dijelekin sama orang, ya udahlah, maju aja. Kita harus percaya diri, saudaraku. Amin. Di sini dikatakan yang pertama, kita harus hidup damai dengan semua orang dan kejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan ada banyak orang-orang sakit karena mereka punya akar pahit. Saya ketemukan banyak orang-orang sakit di dalam pelayanan saya. Mereka masih menyimpan kepahitan dalam kehidupan mereka. Padahal Tuhan bilang di dalam Matius 5, kalau saudara baca 24-25, kalau engkau ingin berdoa, selesaikan dulu masalahmu, baru engkau datang. Makanya tadi Yakobus 5 tadi ya Pak, ayat 16. Ini sebenarnya ayat B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi ayat sebelumnya dikatakan hendaklah kamu saling mendoakan dan saling mengaku dosa. Kalau di dalam Mazmur 107 ayat 17 sampai 20 di situ dikatakan ada orang-orang menjadi sakit karena kelakuan mereka yang berdosa. Firman Tuhan harus disampaikan, baru mereka disembuhkan, mereka diluputkan dari roh maut, saudaraku. Saya biasanya kalau orang sudah mau mati, biasa cuma bilang lepaskan pengampunan. Kalau saudara tidak mengampuni, itu 1 Korintus 10 ayat 10 sedang ngintip saudara, itu roh maut. Roh maut itu dia punya tubuh, tapi dia tidak punya daging. Dia punya kuku panjang-panjang, saudaraku. Dan kalau saudara tidak punya pengampunan, tidak mau berdamai, ini yang terjadi dalam hidup saudara. Sesakit apapun saudara dibuli. Saudara ingat Yusuf. Yusuf berapa? 12 bersaudara ya. Kalau saudara baca Kejadian 1 sampai 50, ada satu kata kunci di situ. Coba kita buka 50-20. Dia bilang apa, saudara? Kejadian 50 ayat 20. Ya, sekalipun engkau mereka-reka yang jahat terhadap aku, namun Tuhan, ya kita baca sama-sama. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yang memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi kalau saudara mungkin saudara sedang dibully, saudaraku, jangan balas. Roma 8, 12, 18, 19, 20. Ya, pembalasan itu bukan haknya kita, itu haknya Tuhan. Ketika engkau membalas kalau perlu, ketika kau disusahin orang, udah bawa nasi bungkus, nasi kuning kan, dia kan kasih makan. Ya, saya ajar teman-teman saya untuk membalas kejahatan dengan kebaikan.
Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, ya apa bedanya kita dengan orang dunia, saudaraku? Ya mari kita lepaskan, berusaha hidup damai dengan semua orang. Di ayat lain dia bilang begini, saudaraku, jauhilah yang jahat, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, carilah perdamaian, dan berusahalah untuk mendapatkan 34:15 dari kitab Mazmur. Mari saudaraku, kalau saudara membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sama dengan orang dunia. Ya, itu kita harus berusaha hidup damai dan kejarlah kekudusan. Nah, kekudusan ini penting. Saya tadi bilang tentang 5 anak darah. Kita ini sedang ada di penghujung air. Ya, kita tidak tahu kapan dia datang. Tapi saudara bisa lihat, ini sekarang bulan Juli. Padahal bulan Januari, saya kemarin ada di Bali, saya ada di Papua. Cepat sekali. Waktu saudara rasakan cepatnya? Cepat. Ada firman Tuhan 13:20, dia bilang kalau aku tidak mempersingkat waktunya, Markus 13, semuanya akan binasa karena orang-orang pilihannya, dia akan mempersingkat waktunya. Saya percaya kalau saudara dekat sama Tuhan, apa sih yang Tuhan tidak bisa buat? Mika 3:7 ya, Tuhan itu tidak akan berbuat sesuatu tanpa memberitahukan kepada hamba-hambanya, saudaraku. Kalau di dalam ayat yang lain, Mazmur 25 ayat 14 dibilang apa? Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi mari saudaraku, di hari-hari terakhir ini kita mau dekat dengan Tuhan. Nah, di sini saya catat bagaimana supaya kita bisa intim dengan Tuhan, kita bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 3 kan ayat 16-17 dia bilang apa? Dunia dengan segala keinginannya, 1 Yohanes 2 sedang menuju kepada kebinasaan, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan itu akan diselamatkan. Jadi saudaraku, perkenanan Tuhan akan terjadi tadi kalau kita bisa berusaha hidup damai dengan semua orang. Kalau belum ada saudaraku, mungkin masih ada saudara simpan. Saya mau kasih tahu saudara, kalau di dalam Matius 4 Mazmur 51 ayat 8 dia bilang begini, ya Tuhan, kesalahan kita, dosa kita ini itu ada di hadapan Tuhan. Itu terbuka. Mata Tuhan itu melihat. Dia sekarang kalau di dalam 2 Korintus 2 Tawarik 16 ayat 9 dia bilang begini, mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi. Menjelajah, termasuk dia datang ke tempat ini melihat. Apa sih? Kenapa saudara datang ke tempat ini? Apakah saudara datang hanya untuk diberkati oleh Tuhan supaya masalah saudara selesai? Apakah itu endingnya? Tuhan mau saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saudara baca Ayub 1 sampai ayat 42, di situ dikatakan apa? Hanya dari kata orang saja saya mengenal Engkau, tetapi sekarang aku mengalami Tuhan. Saya mau saudara di tempat ini ketika saudara ada, saudara harus mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Manusia terbatas menolong saudara. Kalau Tuhan menolong saudara dan saya, dia tidak terbatas. Dia selesaikan masalah saudara sampai ke akar-akarnya. Di sini dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa intim, kita bisa menjadi 5 anak darah yang bijaksana. Ya, saya kemarin ya kan biasa Pak Alex itu kan biasa kalau kami datang ke tempat ini ya sudah biasa kami punya kamar. Ya kamar nomor berapa ini? Kami dikasih pindah ke belakang, saya baca Mordekai ya. Mordekai nomor 7 lagi ya kan. Itu biasanya angka sempurna. Saya bilang puji Tuhan, Mordekai ini kan itu pamannya Esther ya. Jadi saya lihat, waduh puji Tuhan nih saya di Mordekai. Saya bilang Pak Berti, Esthernya lagi ada di Jakarta. kita lagi dikumpulkan di kamar Esther. Jadi kalau saudara bicara tentang Esther, saudara ada masalah. Orang-orang Israel pada waktu itu, ya mereka itu mau dibantai, mereka itu mau dibinasakan. Tapi akhirnya Mordekai bilang, emangnya lu bisa enak di istana Ahasuerus? Lu juga akan mati. Ya, akhirnya Esther bilang, kita harus puasa. Jadi saya percaya yang hadir ini ya Esther yang belum ya.
Mereka berdoa dan berpuasa, saudaraku. Ya, kalau 3 hari mah enteng, terus terang jujur. Saya kalau doa puasa 3 hari itu biasa. 6 hari juga biasa. 17 hari tidak biasa, Pak. Saya tidak makan, saya tidak minum. Saya juga punya masalah. Memang ketika kita diproses Tuhan, orang itu semua tertuju kepada kita. Ya, ketika engkau diproses oleh Tuhan, saudara itu jadi artisnya Tuhan. Amin. Saudara akan dibully habis-habis. Ya, orang dekat saudara juga akan membuli saudara. Ya, saya istilahnya yang membuli itu paling pasukan kelima, Pak Alex. Pasukan kelima itu orang dalam yang sekali-kali menjatuhkan iman kita. Saudara tahu Yoab ya, panglimanya Daud. Daud itu sebenarnya tahu kelakuannya Yoab. Dia bunuh Abner, dia bunuh anaknya Absalom. Dan Daud nggak bisa. Setelah Daud tua, dia bilang sama penerusnya, sama nanti orang ini begini. Ya. Daud itu suka kumpul di Gua Adulam. Saya anggap ini Gua Adulam, saudara. Semua pasukan macam-macam di sini ya. Saya tukang tagih ya, Pak Alex tukang jual-jual. Ya, Pak Birti mungkin juga dulu. Ya, pekerjaannya aneh, semua sama. Orang-orang di Gua Adulam itu mereka dipersiapkan. Kalau saudara baca, sebelum Daud diurapi oleh Tuhan, dia itu ada di Gua Adulam. Ya, di situ kumpul segala macam watak, karakter, semua orang ada di situ. Daud punya kesempatan nggak untuk bunuh Saul? Punya. Di gua ini dia pernah. Dia cuma potong punca jubahnya, dia ambil tombaknya. Daud bilang apa? Jangan. Aku sekali-kali tidak mau orang yang diurapi Tuhan, orang yang sudah. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 10 ayat 1 dan 7. Di situ dikatakan, ya, ketika Tuhan mengurapi Samuel, ayat 7 dan 8 dia bilang, apa saja engkau lakukan, engkau pasti berhasil. Ya. Jadi pengurapan itu sangat penting dalam pelayanan kita. Ya. Murid-murid kalau tidak diurapi Tuhan, tidak ada 3.000 jiwa yang bertobat, saudaraku. Ya, sampai sekarang ini kalau saudara, kita ada di tempat ini supaya kita semakin diurapi oleh Tuhan. Ya. Holy Spirit itu sangat penting di dalam pelayanan kita. Murid-murid kalau saudara baca, mereka orang-orang tidak terpelajar kok. Mereka orang-orang biasa. Ya, bahkan Paulus sekalipun. Paulus kalau saudara baca di dalam Filipi 3 ayat 8, dia menganggap sampah, saudara. Apa yang dia terima, dia bilang sampah setelah dia mengenal Tuhan. Setelah dia diurapi oleh Tuhan. Ini penting di dalam pelayanan kita. Yang pertama tadi saya bilang apa? Kita harus hidup damai dengan semua orang. Terus kejar kekudusan. Bagaimana supaya kita bisa hidup kudus, saudara? Yohanes 17 ayat 17 bilang begini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ternyata firman Tuhan ini membuat kita semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan. Berapa hari, setiap hari berapa jam engkau waktu punya Tuhan? 84:12 katakan lebih baik 1 hari di hadapan Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mazmur 84 ayat 11-12 ya. Jadi kita harus, saudara, semakin hari firman Tuhan ini yang menjadi dasar hidup kita. Firman Tuhan kalau saudara baca di dalam Amos 8 ayat 11-14. Lapar haus bukan soal makan dan minum. Ya, saudara tidak akan mati kok kalau saudara punya Alkitab, saudara punya firman. Firman Tuhan ini membuat kita kuat. Amin. Kalau saudara punya firman, waduh, saudara semakin roh saudara ini akan menyala-nyala, saudaraku. Saudara tidak akan mati muda. Semua umurnya 120 tahun di sini. Haleluya. Orang pegang umur 90 tahun. Kami punya teman di gereja ya, itu namanya Om Ratna. Om Ratna ini saudaraku, gaulnya sama Pak Berti, sama Bina. Setiap karena dia punya uang banyak kan, dia bilang, aku punya deposito udah Pak Berti. Jadi mainannya dengan Pak Berti, Pak Benjamin, dengan gembala di situ, saudaraku. Jadi kalau saudara lihat saya tiap hari itu hampir di MOI tiap hari, saudaraku.
Orang pikir saya orang kaya ini Pak Benyamin, tiap hari ini mau charterin orang, padahal ya kita dibayarin, saudara. Jadi sedangkan itu benar 10:27 dia bilang di Amsal 10:27, takut akan Tuhan itu akan memperpanjang umur saudara. Kalau misalnya saudara panjang umur tapi saudara masih gagah perkasa, cantik saudaraku, jadi wajah saudara sekarang ini dengan nanti 40 tahun, 50 tahun, wajah saudara tetap seperti itu saudara. Amin kan? Amin. Hari saudaraku, firman ini hidup saudaraku. Kalau saudara punya firman, saudara pasti hidup. Saudara pasti kuat. Yesaya 40:31 bilang apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali dengan kekuatan sayapnya. Ya. Terus mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Tadi dia singgung sedikit Pak Pendeta tentang pondok daun. Kalau saudara baca pondok daun, itu diulang lagi sama Petrus waktu dia khotbah. Ya, itu 15:16 ya. Di Kisah Rasul 15, aku akan kembali memulihkan yang namanya pondok daun. Pondok daun itu kalau saya baca di dalam 1 Tawarik 25 ayat 7, itu ada 288 orang, itu yang setiap hari duduk itu secara bergantian. Mereka berdoa, mereka memuji, mereka menyembah Tuhan. Ya, pondok Daud ini yang membuat Daud itu diberikan kemenangan. Kalau dalam 2 Samuel 8 ayat 14 dia bilang kemenangan Daud itu bukan karena Daud hebat, no. Karena Daud disertai oleh Tuhan. Saudara mau disertai oleh Tuhan? Amin. Saudara harus banyak duduk diam di bawah itu. Intim, dekat, melekat dengan Tuhan. 91 ayat 14 Mazmur dia bilang apa? Sungguh hatinya coba 91 melekat kepada aku maka aku ya. Sebab dia mengenal. Kata mengenal saudaraku itu bahasa Ibrani yang mengenal itu kasar. Dia mengandung 3 pengertian. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang suka mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang suka menginginkan Tuhan. 24 ya, Mazmur 27 ayat apa deh? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya. Kita dibawa dalam hadirat Tuhan. Itu yang Daud lakukan sebelum dia keluar berperang melawan Aram, Amalek, orang-orang Filistin. Dia punya kesukaan itu memuji dan menyembah Tuhan. Ya sehari-hari dia berdoa, dia menyembah Tuhan, saudara. Begitu dia keluar, itu malaikat bisa berperang. Saudara percaya ada malaikat Tuhan? Amin. Kemarin kami pulang Pak Alex dari tempat ini. Minggu bulan kemarin ya. Pak Berdi itu dia lupa tasnya. Dia bilang kalau hilang 20 juta hilang ini Pak Ben. AP2 PK lagi ada di dalam. Ya Pak, nah Bapak udah pulang juga. Saya bilang udah, kita naik taksi aja. Naik taksi. Itu puji Tuhan dong. Masih ada barangnya. Tapi belum rame ya, jadi kembali lagi. Yang saya percaya kalau kita dekat sama Tuhan, semua yang terbaik, pokoknya yang terbaik itu Tuhan akan kasih. Memang kadang-kadang, saya jujur, saya kadang-kadang diperlihatkan Tuhan itu hal-hal yang seperti Paulus ya, kalau saudara baca di dalam 2 Korintus 12,
Ya Paulus itu dibawa ke langit ketiga. Langit ketiga itu Firdaus. Cuma ada duri dalam daging. Dia minta supaya duri dalam daging ini ya, kalau bisa dihilangkan sama Tuhan. Dan Tuhan bilang apa sama Paulus? Cukuplah kasih karunia, sebab justru di dalam kelemahan engkau akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup. Kalau saudara diproses oleh Tuhan, ya tak apa-apa, sampai berdarah-darah juga tak apa-apa ya Pak Cornelia. Tak apa-apa. Kita harus punya iman yang radikal seperti Sadrak, Mesach, Abednego. Daniel 3, 16, 17, 18. Iya. Dia bilang apa sama Ahasuerus? Nebukadnezar. Kalau seandainya pun, ya kan, kami dimasukkan dalam dapur api, ya kami tetap percaya. Kalau seandainya pun saudara dan saya belum dijawab sama Tuhan, udah jor-joran aja masuk dalam dapur api juga nggak apa-apa. Coba buka Ayub 23 ayat 10, dia bilang apa di situ? Ayub 23 ayat 10. Jadi kalau saudara diproses, jangan marah, jangan ngoceh, jangan bersungut-sungut. 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia memuji aku, beda kalau saudara sudah jadi emas, dibuang juga ke Papua, saudara tetap jadi emas. Saudara bukan jadi orang Papua. Dibuang ke Manado, sana ke Nias, sana saudara ke Kamboja yang lagi banyak orang dipotong-potong, diambil ginjal segala macam. Tapi kalau saudara belum jadi emas, jangan coba-coba saudaraku. Setan-setan banyak di luar sana, ya harus kita dibersihkan dulu, disiapkan dulu di tempat ini. Ya kalau belum 3 hari lanjutkan doa puasa Ester di rumah, ya kan. Jadi saya mau katakan, yang pertama tadi saudaraku, yang kedua, di sini saya lihat bagaimana supaya kita bisa mengalami keintiman. Kita semakin harus sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Yang kedua, kita itu harus memiliki jiwa yang hancur dan hati yang patah. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kepandang hina hati yang hancur. Saudara tidak akan bisa mengalami jiwa yang hancur kalau saudara tidak siap, saudara diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Kalau baju yang kita pakai sekarang ini, ya dia tadinya jadi kain. Dan waktu kain itu, seandainya kain itu saudara dan saya, kain itu pasti berteriak. Dia akan menangis, kenapa kamu potong saya? Dipotong untuk jadi pakaian yang kita pakai. Demikian juga saudara kalau diproses oleh Tuhan, jangan lari dari proses. 27:17, besi menajamkan, manusia menajamkan sesama. Kita seringkali digosok satu dengan yang lain, ya supaya kita bisa muncul seperti emas, saudaraku. Harus kita miliki hati yang hancur, jiwa yang remuk, saudaraku. Sampai benar-benar kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Ya, saya percaya semua hamba Tuhan yang ada di tempat ini, Pak Nababan, Berti Tengker, Benjamin Mo, semua diproses. Nggak ada yang seperti masak Indomie, pakai telur, taruh sayur langsung jadi dimakan. Tidak ada instan ya Bu, saya lihat. Sampai berdarah-darah. Saya dulu sudah susah banget. Anakku sudah kelas 3 SMA karena tidak bayar di sekolah, tidak bisa sekolah. Saya coba menangis. Anakku yang nomor 1 hilang. Istri kasih kerja dia di Afrika, di China. Tapi kok lari ke Afrika itu kapan? Tidak ada hubungan
Pesan WA tidak ada 2 tahun. Saya mau lari ke siapa lagi? Apa saya lari sama manusia? Cari kantornya tutup. Saya cuma nangis, saudara. Saya tak guling-guling. Saya kalau dengan Ibu Dora Gangsi, kami kalau berdoa menyembah Tuhan tidak seperti kita duduk manis. Kadang-kadang kita bisa mengalami Tuhan itu sampai tak guling-guling, sampai saya bukan cuma ini yang keluar, semua. Sampai hanya bisa menangis, saudara. Saya bisa rasakan kehancuran hati saya, keremukan jiwa saya. Supaya Tuhan juga kenal saya. Kalau saudara belum melihat yang hancur, saudara tidak bisa mengalami Tuhan. Mari saudaraku kita remuk. Kalau engkau dapat masalah, jangan lari sama manusia, datang sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan membentuk saudara. Gaya hidup kita harus gaya hidup kerajaan surga. Memang waktu di dalam 1 Samuel 17, waktu Goliat melawan Daud, yang Saul itu kasih pakai bajunya ke Daud, saudara. Nggak cocok. Jadi Daud harus pakai, ini dia biasa yang melayani apa adanya. Khotbahnya Otniel, yang khotbahnya saya beda. Bajunya beda. Saya dengan Pak Nababan juga beda. Masing-masing kita punya baju, mari kita punya pakai bajunya kita. Yang Tuhan kasih kita. Kita perlengkapi saudaraku. Dan lewat hancur jiwa, remuk jiwa ini, saudaraku, saya percaya kita akan semakin hari semakin intim, semakin dekat, semakin sempurna, sama seperti Bapa sempurna. Dan yang ketiga, saudaraku, ayat kita buka Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6 tadi ya. Miliki haus ya. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Kita baca sekali lagi. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, kebenaran itu akan memerdekakan. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 8:31-32, coba kita lihat. Kebenaran itu apa sih? Bagaimana? Ya, kita baca 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Mu, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Terus ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita di tempat ini, kita sebenarnya sedang dimuridkan Tuhan. Ya, kita punya ketua kelas namanya Pak Alex. Kita punya Ibu Gembala, ya, kita sedang dipersiapkan Tuhan di tempat ini. Tapi kalau saudara juga bolong-bolong, ya bisa Pak Alex kasih nilai A, bisa kasih nilai B ya Pak Alex ya. Makanya rajin-rajinlah datang ke ibadah ya di tempat ini. Ya, kalau perlu bawa jiwa itu sangat penting. Kalau di Lukas 15 ayat 7, dia bilang apa di situ? Akan ada sukacita di sorga karena satu orang yang bertobat melebihi 99 orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Satu jiwa, kemarin saya baptis orang, 1 jiwa, saudara. Ya, dengan Pak Birni, kita ikan kakap, cuma ikan kakapnya lagi gelap, lagi diproses. Ya, jadi kita harus diproses, saudara. Ya, enak, saudaraku. Kalau di kampungku itu banyak mutiara, Pak. Saya punya pulau-pulau keluarga, jadi Pulau Ungar namanya, cuma jauh. Saya pernah naik ke atas pulau itu, Pulau Ungar. Itu kalau lagi tenang itu Darwin kelihatan, Pak Alex. Itu indah sekali pulaunya. Saya tahun 94 saya pulang ke kampung saya. Saya juga heran kenapa saya nggak kampung saya. Kenapa saya harus ke Papua, saudara? Saya bertanya-tanya. Terus Tuhan bilang, kenapa kau bertanya-tanya? Saya tidak tahu kenapa saya bilang. Kalau saya sih mau, ya. Saya kadang-kadang ingatnya kalau Yesus itu kan tidak dihargai ya Pak Alex ya. Di kampung halamannya itu Alkitab. Ya, saya bukan diajak, saya ajak bertobat, mereka ajak minum saya, saudara. Pendeta-pendetanya mau khotbah minum dulu, saudaraku, biar berani katanya. Dan kalau jalan, itu kalau lagi perjamuan kudus, bapak saya waktu itu masih ada. Saya pakai pantopel, saya jalan tak. Dia bilang, nggak boleh, pelan jalannya. Ini kudus tempatnya. Jadi gereja itu benar-benar sakral, saudara. Jadi nggak boleh suara jarum juga, kalau bisa ada yang dengar, jangan sampai ada kedengaran.
Itu sakit agamawi, saudaraku. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita mengenal Dia secara pribadi. Amin. Seperti Musa mengenal Tuhan, demikian juga Tuhan mengenal Musa. Jadi jangan sampai kita bilang saya kenal Yesus. Coba kita buka Yeremia 9 kalau tidak salah, ayat 23 ayat 29. Oh, ada di sini. Kita baca sama-sama ayat ini. Dia bilang begini, saudara. Yeremia 23 ya 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang bermegah karena kekayaannya. Ayat 24. Ini kata kuncinya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut ini, memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Amin. Kita harus memahami Tuhan, kita harus mengenal Tuhan. Saya kenal Jokowi, tapi Jokowi kenal saya enggak. Saya pernah kenal Jokowi waktu dia menjadi gubernur. Saya pernah ketemu sebelum dia jadi presiden. Saya punya teman itu pengusaha ayam, yang kita undang dia di Penas itu, di satu, dia datang. Dan ya saya kenal waktu itu, cuma tidak pernah kenal lagi. Saya cuma tanya dia begini. Saya bilang, Bapak nggak mungkin jadi gubernur. Ya, tapi kalau Bapak mau jadi gubernur, apa program Bapak? Dia kayak KTP dikasih keluar dari kantongnya dia. Dia bilang, saya akan lakukan 3 poin ini kalau saya jadi gubernur. Ya, kartu apa? Ya, kartu sekolah, ya, sekolah gratis, ya sehat, ya saya sampai sekarang, ya BPJS nggak bayar, tapi waktu saya bikin kacamata bayar juga paling. Saya pikir nggak bayar, saya kan pakai BPJS, ya kan. Saya kemarin ke rumah sakit Ridwan itu teman Mini, kan ini kacamata yang saya bikin ini, ada 2. Ada kacamata saya, teman saya yang kembali sidang, dia bilang, Pak Ben, kok pakai kacamata yang coklat? Kok kayak anak sekolah minggu katanya. Saya dibilang anak sekolah minggu, ya udah saya ganti aja kacamatanya. Saya pikir, ini bukan anak sekolah minggu lagi ya Pak Berti. Jadi saudaraku, kita harus kenal Tuhan. Kita harus kenal Tuhan. Kita harus jadi murid. Untuk mengenal Tuhan, kita harus dimuridkan. Saya bilang sama kemarin orang yang dibaptis ini, kalau saudara baca tentang Kisah Rasul 2 ayat 38, 39 situ dikatakan, mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami buat? Tuhan bilang, Petrus bilang apa? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, ya kan? Maka kita baca jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Untuk menerima karunia Roh Kudus, kita harus bertobat, kita harus lahir baru. Iya, Yohanes membaptis 3 ayat 11, membaptis dengan air, tapi Tuhan Yesus akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan api. Yesus Kristus di dalam Kisah 3 ayat 21, dia ada di sorga sekarang. Yang ada di dalam hidupmu dan hidupmu itu Roh Kudus yang akan menolong. Makanya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan di situ kan, segala tulisan yang dilakon oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, dia menyatakan kesalahan, dia memperbaiki kelakuan, dia mendidik kita dalam kebenaran. Itu Roh Kudus yang akan menuntun saudara dan saya. Yohanes 14:26, Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Ya, dia yang akan mengajar, dia akan memberitahukan setiap firman-firmannya. Kalau saudara punya Roh Kudus itu enak, saudara. Dia akan nolong. Saudara nggak punya duit juga ditolong. Ya, Benyamin nggak punya duit diadain. Percaya deh. Ya, saya pernah digusur dari rumah ke rumah. Ya, kalau bicara tentang kesaksian hidup ini nggak bisa dihitung dari pagi sampai pagi. Saya juga pernah ketemu orang kaya yang gila. Saya bilang dia gila. Tiba-tiba dia bilang, semua uang saya harus kasih Bapak. Ya, orang gila, tapi kaya raya. Uangnya banyak juga di dompet. Waktu itu gaji saya cuma 600.000. Dia bilang, Tuhan bilang saya harus kasih uang saya semua, cuma kartu kredit, kartu ATM tidak, katanya. Saya bilang, kenapa tidak kasih semuanya? Dia kasih, saudaraku. Jujur, saya kagak kenal dia. Saya bilang, lama tidak, dari mana Bapak kenal saya? Dia bilang, saya kenal Bapak.
Udah lama kita nggak jumpa. Saya bilang ya aja kan. Dia tolong saya, dia kasih duit. Itu bahwa semua rupiah 110 juta. Besok ngobrol lagi sama dia, kasih 20 juta. Kan orang gila itu. Orang gila murah hati kayak Sakeus. Mau nggak? Diberkati Tuhan. Dia jor-joran dengan Tuhan. Kita harus tergila-gila dulu dengan Tuhan, baru Tuhan tergila-gila dengan kita. Baru sakit sedikit, ada teman saya, baru sakit sedikit, belum pakai, baru sakit, baru sampai di leher, belum pelan. Udah teriak aja sama Tuhan, bersyukur aja. Kalau ada masalah jangan lari sama manusia, lari sama Tuhan. Kalau saudara lari sama Tuhan, selesai masalahmu. Kalau lari sama manusia dari mulut ke mulut, bicara masalah mulut lagi kan? Hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa yang mengemakan akan makan buahnya. Ya, kalau saya bilang Pak Thomas berdiri dulu, berdiri, dia berdiri nggak? Duduk Pak, silakan duduk. Dia duduk, saudara. Mulut kita berpuasa. Saya pernah ditodong balik kena pistol. Ya namanya saya juga dekolektor, ya nyalinya saya sudah ada sih. Ya memang dari dulu juga ada manbon ya, berani aja, mati juga satu kali. Ditembak begini. Siapa yang ganggu? Itu komandan saya akan tembak di hari. Semua lari. Di kantor itu lari semua, tinggal saya dengan dia. Tapi di kemutaran, saudara, tidak bisa kokan. Dia mau tembak ini, cuma saya tembak kamu. Saya pakai itu, Amsal 18 ayat 21 itu. Hidup mati kita ini dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengemakan akan makan buahnya. Saya bilang, turunkan pistolmu. Turun, saudara. Tapi dia masih gemetar. Begini, saya bilang duduk. Dia duduk juga. Sudah duduk dan masih nggak. Tarik nafas. Saya ajar ke dokter lagi. Dia tarik nafas. Ya, lepas. Tarik lagi. Ya, udah tenang. Ya, udah ngobrol, saudara. Saudara dan saya itu diberikan kuasa. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Kuasa ini kita perlu. Coba buka 1 Korintus 2 ayat 4, dia bilang begini, saudara. Ya, sebentar lagi saya selesai. Sampai jam 2 paling siang. Oh, ya nggak apa-apa. Yang terakhir, baik 1, 2, 3. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan manusia, tetapi dengan kekuatan Roh. Jadi mari saudaraku, kita minta pengurapan hari ini. Saudara terbatas, saya juga terbatas. Firman Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, katakan Roh Kudus kau hadir di sini. Amin. Kita bangkit berdiri. Hari ini saudaraku, anggap tempat ini kita ada di loteng Yerusalemnya Tuhan. Kita rindukan Tuhan, kita rindukan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Ku mengasihimu.
saudara-saudaraku yang punya pergumulan. Ya, mungkin engkau melihat anakmu hari ini sulit engkau nasihati. Saya mau katakan saudaraku seperti perempuan Peloponnesia. Dia punya anak itu, saudaraku, kerasukan roh jahat, tidak bisa disembuhkan. Kalau saudara baca di dalam Matius 15, 22-28, dia datang kepada Yesus. Dan Yesus katakan kepada perempuan ini tidak patut memberikan roh ini kepada anjing. Dan perempuan ini bilang, anjing itu juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi kalau saudara punya persoalan, kami ada hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Bukan setelah acara ini selesai baru saudara datang, saudara. Ya, saya percaya ada beberapa orang di tempat ini. Saya akan doakan saudara. Ya, kalau tidak ada saudaraku, saudara bisa angkat tanganmu di tempat. Saya mau berdoa. Tidak usah maju ke depan, Bapak. Engkau melihat setiap anak-anakmu yang terangkat tangannya, Tuhan. Mereka terbatas, Tuhan. Tapi Engkau tidak terbatas untuk menolong mereka. Seperti perempuan Peloponnesia, seperti perwira di Kapernaum. Cukup katakan sepatah kata saja, maka perwira itu lulus. Bapak katakan sepatah kata kepada anak-anakmu, Tuhan. Biar mereka mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup mereka. Biar mereka mengalami kesembuhan dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan, Mazmur 37 ayat 23-25. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, dia tidak sampai terkena